Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Sudut Pendidikan. Pada materi kali ini akan membahas tentang materi PPKN kelas 7 bab 3, Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah. Materi pertama yaitu, Wilayah Negara Indonesia. Pembatasan wilayah. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis, sekarang Timor Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Namun, Hatta tidak setuju pandangan itu, wilayah Indonesia menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua. Soekarno sependapat dengan Yamin. Mengutip kitab Negara Kertagama, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. B. Penetapan wilayah. Ketua BUP Rajiman Wediodiningrat memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan. Pertama, seluruh Hindia Belanda. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Dari hasil pemungutan pilihan kedua meraih pilihan terbanyak. Maka, BUP memutuskan pilihan kedua yang dijadikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera seperti saat ini. C. Batas wilayah. Secara geografis, batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, Samudera Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik. Karena di belah garis khatulistiwa, maka sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan bumi. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat Lu, 11 derajat LS dan 95 derajat BT, 141 derajat BT. Materi selanjutnya, Indonesia sebagai negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki. Pertama, satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Kedua, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Ketiga, satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Keempat, satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Semua ciri tersebut ada di negara Indonesia. Di antaranya, pertama, beribu kota di Jakarta. Kedua, undang-undang dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketiga, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Keempat, badan perwakilan tersebut berupa MPR, DPR dan DPD. B. Pembahasan negara kesatuan. Soepomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut kecuali beberapa orang termasuk Muhammad Hatta. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Soepomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Daerah-daerah di Indonesia menjadi negara-negara bagian. Pada 17 Agustus 1950 pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 HUD NRI 1945 menegaskan, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Materi selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu. Dengan persatuan, tidak lagi sendiri-sendiri melainkan bersama-sama. Hal tersebut akan membuat setiap orang yang bersatu akan kuat dengan bersama-sama. PGRI dan PSSI merupakan contoh persatuan. B. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tersebut tidak hanya melalui perjuangan fisik, melainkan juga perjuangan non-fisik. Di antara perjuangan non-fisik tersebut adalah melalui gerakan politik, adanya organisasi Budi Utomo, dan gerakan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pendidikan, adanya pendirian sekolah taman siswa, sekolah INS Kayu Tanam, organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, NU. Kebudayaan, Abdul Muiz dan Marah Rusli menyadarkan masyarakat tentang nasionalisme melalui novel. Sultan Takdir Ali Syahbana, serta sastrawan Angkatan 45 seperti Hairil Anwar lewat puisinya. Materi selanjutnya, karakteristik daerah dalam NKRI. A. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasar beberapa ukuran, seperti posisi geografisnya, karakter lingkungan fisik, karakter pemukiman, hingga posisinya terhadap wilayah negara-negara lain. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Timur dan Barat. Ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace, 1823-1913, menyebutkan daratan Indonesia terbagi dua, yakni wilayah timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman dulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat terdiri atas Kalimantan, Jawa dan Bali, serta Sumatera zaman dulu menyatu dengan daratan Asia. Maka jenis hewan di wilayah timur berbeda dengan di wilayah barat. 2. Darat dan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia adalah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Sedangkan daerah-daerah yang berada kumpulan pulau-pulau kecil disebut daerah kepulauan. Di antaranya Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, serta Riau Kepulauan. 3. Perkotaan dan perdesaan. Wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri biasa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Sementara itu wilayah dengan penduduk yang kurang padat, serta banyak kegiatan pertaniannya sering disebut daerah perdesaan. 4. Daerah terpencil dan terluar. Daerah terpencil seperti di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, hingga di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Daerah terluar yaitu kedekatan lokasinya dengan perbatasan negara lain. Di Provinsi Papua, perbatasan Indonesia melintang dari Jayapura hingga Merauke. Di hadapan negara Timor Leste, perbatasan berada di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur dan sekitar Pulau Wetar, Maluku. Di Kalimantan, perbatasannya sepanjang garis utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang menghadap Malaysia. Daerah terpencil dan perbatasan, ada Nias yang menghadap kawasan Andaman, India. Kepulauan Anambas, di Kepulauan Riau yang menghadap Laut Cina Selatan. Sangir Talaud yang menghadap Laut Sulu Filipina serta Samudera Pasifik. B. Karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait dengan suku dan kebudayaan di masing-masing daerah. Pulau Sumatera memiliki budaya Melayu di timur, budaya Minang di barat, budaya Aceh di utara, hingga budaya Tapanuli di tengah. Di Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Dayak, sedang pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar. Jawa dan Bali memiliki karakteristik budaya yang serupa, tapi memiliki ciri khas budaya masing-masing. Bagian barat Nusa Tenggara berbudaya Lombok atau Sasak, sedangkan di bagian timurnya adalah Sumbawa dan Bima. Budaya Bugis Makassar dan Minahasa merupakan karakteristik budaya yang dominan di Sulawesi. Di pegunungan Papua yang terdiri atas lebih dari 100 suku berbeda memiliki karakteristik budaya tersendiri seperti budaya bakar batu dan lain-lain. Materi selanjutnya, mempertahankan persatuan dan kesatuan.
Persatuan dan kesatuan perlu terus dijaga dan dipertahankan. Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan mudah tercapai. Maka usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan harus terus dilakukan. Cara yang paling utama melakukannya adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma susila, norma hukum, hingga norma sosial atau kesopanan. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. A. Lingkungan keluarga. 1. Selalu berusaha untuk beribadah bersama-sama. 2. Tidak pernah marah atau mengucapkan kata kasar satu sama lain. 3. Saling bantu untuk menjalankan tugas keluarga sehari-hari. 4. Menjaga silaturahmi antar keluarga. 5. Hormat pada orang tua dan mencintai saudara akan menguatkan persatuan dan kesatuan keluarga. B. Di lingkungan sekolah. 1. Mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan sekolah. 2. Tertib, disiplin, serta bersikap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 4. Mengikuti kegiatan-kegiatan pelajar. 5. Aktif bergaul dengan semua kalangan siswa tanpa membeda-bedakan satu sama lain. 6. Menghindari dan bahkan mencegah kekerasan antar siswa baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal atau lisan yang merendahkan siswa lain. C. Di lingkungan masyarakat. 1. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Bergaul dan terlibat dalam aktivitas lingkungan tetangga, ikut serta di komunitas keagamaan. 3. Kepedulian untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. 4. Memiliki kesadaran untuk senantiasa menjaga kedamaian dengan menghindari dan mencegah kekerasan fisik maupun lisan di masyarakat. D. Di lingkungan bangsa dan negara. 1. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan ketaatan pada hukum dan peraturan, pilar utama bangsa dan negara yang berupa keadilan dapat ditegakkan. Tanpa ketaatan pada hukum, perpecahan bangsa dan negara akan mudah terjadi. 2. Kesadaran untuk menghargai semua kalangan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya. 3. Menjauhi segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal. 4. Mencegah penyebaran berita palsu atau bohong yang disebut hoax. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.